Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 1 ayat 14 demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara sekalian, Allah menjadi manusia adalah kebenaran yang bagi banyak orang sangat sulit untuk dipahami. Bagaimana mungkin Allah yang tidak terbatas itu menjadi terbatas? Jika dibalik, yang terbatas menjadi tidak terbatas memang tidak mungkin. Tetapi yang tidak terbatas membatasi dirinya, apa sulitnya? Mungkin sulit jika yang tak terbatas itu egois, sombong, arogan, sok berkuasa, dan suka menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Namun Allah bukan pribadi yang seperti itu, bahkan berlawanan dengan itu. Dia Maha Kudus, Maha Adil, dan Maha Kasih. Dia memiliki kualitas moral yang terbaik dari semua yang terbaik, yang tertinggi dari semua yang tertinggi. Pribadi yang paling rendah hati di antara semua yang paling rendah hati, yang dengan rela mengorbankan diri lebih dari siapapun. Tidak ada satu makhluk pun yang seperti dia. Padahal dia adalah pencipta. Dia berhak melakukan apa saja terhadap makhluk ciptaannya, termasuk membuang yang sudah rusak dan menciptakan yang baru, yang lebih baik. Tetapi bukan itu yang dia lakukan. Dia justru mengecilkan diri menjadi janin yang meringkuk di rahim Maria, menjadi bayi yang tidak berdaya, bagian dalam keluarga miskin seorang tukang kayu, hanya untuk seumur hidupnya sebagai manusia itu dia menderita sengsara sampai mati di salib demi menyelamatkan saudara dan saya dari dosa dan maut. Dia bahkan mau senantiasa diam di dalam setiap kita yang percaya tanpa terpengaruh oleh situasi dan kondisi kita. Saudara, Tuhan Yesus melakukan semua itu agar di dalam Dia kita dapat melihat kemuliaan Allah. Ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Dengan demikian kita dapat mengalami kasih karunia demi kasih karunia, atau kasih karunia yang selalu baru setiap hari, serta kebenaran sejati yang membebaskan. Ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, Tuhan Yesus sudah melakukan segalanya bagi kita. Tetapi hanya orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi yang dapat menikmatinya. Apakah saudara rindu menikmatinya? Serahkan seluruh hidup saudara secara total kepadanya. Maka saudara akan menikmati kehadiran dan kasih-Nya yang melampaui segala akal. Amin.